Assalamualaikum. Saya Laras Kusuma Wardana, NIM 102. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan suatu kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standar jaringan disebut juga protokol. Pada tahun 1970-an, International Organization for Standardization atau ISO membuat referensi yaitu Open System Interconnection atau OSI untuk kebutuhan kompatibilitas. Ini merupakan suatu gambaran antara OSI reference model dengan TCP atau IP conceptual layers. Protokol yang bekerja di OSI layer dimulai dari layer ketujuh yaitu application layer, yaitu sebuah layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya seperti telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu ada presentation layer, yaitu bagaimana data dipresentasikan yang terdiri dari type data, enkripsi, visual image, dan lain-lainnya. Contohnya yaitu seperti JPEG, GIF, dan lain-lain. Pada layer kelima yaitu session layer, terdiri dari dialog kontrol yaitu memantau giliran pengirim, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah, and stabilize, manage, menghentikan sesi antar aplikasi. Sinkronisasi menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Pada layer keempat yaitu transport layer, terdiri dari segmentation yaitu menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu flow control, error control yaitu melakukan perbaikan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu data transport reliability. Di layer ketiga yaitu network layer yang memiliki perangkat yang beroperasi yaitu router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logikal, memiliki routing yaitu menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, dan mempertahankan QoS atau delay transit time, jitter, dan lain-lain. Pada layer kedua yaitu data link layer, memiliki perangkat yang beroperasi yaitu bridge dan layer 2 switch. Memiliki grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, dan menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC. Dan yang terakhir melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Dan yang layer terakhir yaitu layer pertama, yaitu physical layer yang terdiri dari perangkat yang beroperasi yaitu hub dan repeater, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Konsep layering TCP atau IP. Ini merupakan suatu gambaran terhadap layering TCP yang akan kita bahas masing-masing kegunaannya. Yang pertama yaitu application, sebagai tanda data pada pengkodean pengguna dan kontrol kontak dialog. Yang kedua yaitu transport sebagai mendukung komunikasi antara berbagai perangkat melalui berbagai jaringan. Yang ketiga yaitu network sebagai tentukan jalur optimal untuk melewati jaringan. Dan yang terakhir yaitu network interface sebagai kontrol perangkat keras dan media. Selanjutnya kita akan membahas tentang network protocol. Yang pertama yaitu Serial Line Internet Protocol
merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua yaitu Simple Mail Transfer Protocol, merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini gunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengiriman email ke server email penerima. Yang ketiga yaitu Hypertext Transfer Protocol, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau www. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian, Telecommunication Network, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Selanjutnya, File Transfer Protocol, yaitu protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian Lightweight Directory Access Protocol, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Kemudian Secure Socket Layer, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Kemudian Simple Network Monitoring Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Kemudian Secure Cell, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Kemudian Post Office Protocol version 3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian Internet Message Access Protocol, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan penggunaan memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan di email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemudian Internet Control Message Protocol, yaitu utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya ada Point-to-Point Protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada wide area network. Kemudian ada Domain Name System, yaitu Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau nama resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Dan yang terakhir ada HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. And thanks for watching and enjoy.